Saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178-011-6427 atas nama GBI Malayati Diakonia. GBI Malayati Sunday School Online Service Minggu 5 September 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Talita. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Semangat untuk Berjuang Minggu 5 September 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Kak Ales dan Pak Stefanus. Jangan lupa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, atau maupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut ini cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung serta mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya kita untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar
dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar kiranya setiap kita dipenuhi oleh Roh-Nya pada hari ini. Amin. Mari datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Engkau ada di sini. Dan kami percaya hari ini Engkau akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Seperti Engkau menjumpai murid-murid-Mu ketika Engkau bangkit.
Demikian Engkau menjumpai setiap kami hari ini. Menjumpai setiap umat-Mu, baik kami ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Dan ketika Engkau menjumpai kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, maka mata kami akan dibukakan. Kami akan mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Hati kami kembali akan dikobarkan oleh iman dan pengharapan akan Engkau. Dan kami akan mengalami hadirat-Mu yang penuh di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami buka hidup kami. Kami mau berjumpa dengan Engkau lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai Engkau penuh di dalam kami. Yesus semakin besar dan kami berkurang-kurang Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu umat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
perjalanan kami saat ini Tuhan hanya untuk menyembah Engkau, hanya untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang berkenan melawat setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Umat-Mu yang sedang berputus asa, umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan, umat-Mu yang dalam pergumulan Tuhan. Seperti Engkau melawat setiap murid-murid pada waktu itu, hari ini Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kekuatan baru Tuhan Kau berikan bagi setiap umat-Mu, semangat dan gairah yang baru berikan bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan hari ini Tuhan, setiap umat-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau lewat ibadah-ibadah yang mereka lakukan saat ini Tuhan. Ketika mereka menyembah-Mu, hadirat Tuhan melawat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sedang Tuhan kuatkan, yang sakit kami katakan saat ini Tuhan sedang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan yang mengalami jalan buntu hari ini, terobosan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keluarga-keluarga diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mesbah-mesbah keluarga dibangun kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Allah memulihkan setiap keadaan umat-Mu Tuhan. Pekerjaan usaha umat-Mu diberkati, dipulihkan. Bahkan setiap usaha, bahkan setiap sekolah studi umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami bersama dengan umat-Mu yang Kau pulihkan. Hari ini kami mengangkat tangan kami bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami katakan Indonesia sedang disembuhkan di dalam nama Yesus. Indonesia sedang dipulihkan di dalam nama Yesus. Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan. Sia-sia pengawal berjaga-jaga bukan Tuhan yang mengawal kota. Kami katakan Indonesia ada dalam pengawalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keamanan, damai sejahtera, ketertiban atas bangsa kami dari seluruh pulau-pulau yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau katakan dari tempat ini, Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah ada di dalam kendali Tuhan. Kebijakan-kebijakan semua lahir daripada Engkau ya Tuhan, yang berikan hikmat pada pemimpin bangsa kami. Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan seluruh kepala daerah ada di dalam kedaulatan Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semua keputusan kebijakan lahir daripada-Mu untuk bangsa ini kembali kepada rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami sepakat, kami berdoa bagi Bapak rohani kami. Terima kasih hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo, gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Hari ini Kau sedang Kau pakai lebih lagi untuk mengobarkan api Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa, kembali ke Yerusalem. Pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Allah turun bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh keluarganya dan pakai lebih lagi ya Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan dari timur ke barat bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga sepakat berdoa untuk ibu yang kami kasih, Ibu Debbie dan seluruh keluarga besarnya. Anugerah dan kasih karunia Tuhan sempurna bagi hamba-Mu. Kau pakai lebih lagi lewat doa-doanya, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apa yang dilakukan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati berlimpah-limpah bersama dengan seluruh keluarga besar. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Budi Cahaya Hadi, Ketua Rayon 17, hamba-Mu yang Kau berikan bagi kami sebagai Bapak rohani di tempat ini. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah-limpah bagi hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Biar Engkau berikan hikmat, otoritas kerajaan Allah, kuasa yang daripada Allah. Hari-hari ini Kau sedang bawa hamba-Mu dalam satu dimensi yang baru. Bapak, kami berdoa Tuhan, kekuatan yang daripada Allah Kau limpah-limpahkan lebih lagi ya Tuhan. Engkau membaharui semangatnya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan hikmat, kepekaan, ketajaman daripada-Mu akan terus menyertai hamba-Mu dimanapun Kau akan mengutusnya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati bersama dengan istri dan kedua putrinya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, pakai lebih lagi Tuhan untuk mengobarkan api Pentakosta ketiga dari Lampung, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hari ini setiap kami Tuhan akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bahkan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Stefanus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu, impartasikan apa menjadi isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya ada benih-benih ilahi yang akan menghidupkan setiap umat yang akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas ilahi Kau berikan bagi hamba-Mu ketika firman
Tuhan dilepaskan. Ada kemerdekaan bagi umat-Mu karena kebenaran itu yang Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, berbicaralah bagi kami semua. Biar setiap kami sungguh dikuatkan, bahkan setiap kami boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, bawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Biar sukacita Tuhan terus menjadi kekuatan bagi setiap kami semua. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Langit kepunyaannya, bumi kepunyaannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan
Shindaralabatakaralamara. Kinaralabatakaralamara. Oh, ralabashandaralab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 ar. Mari penuhi bait kudus-Mu dengan kemuliaan-Mu sekali lagi. Shidabalalabakalab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 ar. Kami adalah bait kudus yang telah Engkau tebus ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Nyatakan dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekatmu hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, dimuliakan Engkau, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekatmu hadirat-Mu. Katakan memenuhi hati kami, memenuhi hati, memenuhi hidup kami ya Tuhan, memenuhi hidup kami. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Selamat datang kembali, selamat bergabung di ibadah online GBI Rayon 17. Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Adapun tema pada hari ini adalah pilihan dalam keterpurukan. Pilihan dalam keterpurukan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu,
hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang pertama kalau kita lihat, ada kata-kata mengadukan. Nah, mengadukan waktu saya mencoba untuk melihat dalam bahasa aslinya, kata mengadukan tertulis dengan kata-kata saak. Nah, apa itu saak? Nah, saak ternyata arti dari saak itu adalah crying out. Artinya mengungkapkan sesuatu perasaan dari dalam hati dengan menjerit, dengan berteriak. Pertanyaannya kenapa sampai seorang wanita, seorang janda yang menghadap pemimpin rohaninya, dia perlu menjerit, dia perlu berteriak hanya untuk menyampaikan isi hatinya. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan janda ini, kehidupan ibu ini tidak dalam kondisi yang baik. Hidupnya dari satu kesusahan kepada kesusahan yang lain. Dari satu kemalangan kepada kemalangan yang lain. Dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain. Dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain. Sebagai seorang wanita, waktu dulu pertama kali dia ingin menikah dengan seorang pria, mungkin dia berpikir dalam hati, kalau aku sudah menikah, hidupku pasti akan bahagia. Kalau aku sudah menikah, mungkin hidupku akan lebih baik dari hidupku yang saat ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka menikah, setelah wanita ini menikah dengan nabi-nabi Tuhan itu, salah satu dari nabi Tuhan itu, fakta yang dia hadapi bukan seindah waktu dia bayangkan waktu dia akan menikah. Tetapi suaminya ternyata harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, karena suaminya adalah salah satu dari 7.000 orang yang tidak memberikan dirinya, yang tidak mau menyembah Nabi Baal. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya pasukan dari Ratu Isabel mengejar-ngejar sang suaminya ini. Sehingga mereka harus mengungsi, harus bersembunyi. Dan apa yang terjadi? Kehidupan mereka semakin lama semakin miskin. Tapi ternyata penderitaan dari wanita tadi belum cukup. Tiba-tiba suaminya meninggal. Suami tempat dia menggantungkan harapannya, hidupnya, masa depannya, tiba-tiba meninggal. Sehingga akhirnya ia harus menjadi kepala rumah tangga. Dan kisah ini terjadi kira-kira 850 tahun sebelum Masehi. Di mana kehidupan janda-janda pada saat itu sangat-sangat susah. Dalam kondisinya yang sangat susah, dia harus membesarkan 2 putranya. Sehingga mungkin setelah dia berusaha sana, berusaha sini, gagal sana, gagal sini, dia mulai pinjam uang. Dan hutangnya, karena pinjam uang tadi, bukan tambah lama tambah sedikit, tapi tambah lama tambah banyak. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sehingga akhirnya hutangnya begitu banyak, sehingga dia tidak bisa lagi melunasi. Saya tidak bisa bayangkan, kalau sekarang mungkin ibu ini adalah ibu gembala, ibu pendeta, yang suaminya meninggal,
harus menerima caci maki dari para pemberi hutang. Mungkin dari kata-kata lembut semakin keras, semakin kasar. Sampai satu titik para penagih hutang berkata demikian. Kalau engkau tetap tidak bisa membayar hutangmu, kedua anakmu laki-laki akan aku jadikan budak. Saudara, ibu ini dalam kondisi yang semakin terpuruk. Dan waktu anak-anaknya mau dirampas, mau diambil, mau dijadikan budak, ibu ini, janda ini berada pada titik terendah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 kira-kira 17 bulan. 17 bulan bukanlah waktu yang sebentar. 17 bulan adalah waktu yang cukup lama. Mungkin dalam menghadapi pandemi ini, mungkin ada sebagian kita masih bisa bertahan. Sehingga kehidupannya masih oke-oke saja, masih baik-baik saja. Tapi mungkin sebagian sudah mulai nggak tahan. Kehidupannya semakin menurun. Bahkan mungkin di antara saya dan saudara, ada yang sudah nggak tahan lagi. Sehingga mulai kehidupannya terpuruk. Turun terus. Dan mungkin hari-hari ini kita berada pada titik terendah di dalam kehidupan kita. Tapi pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan akan mengajak saya dan saudara untuk kembali merenungkan contoh dari si ibu tadi, si janda tadi. Waktu dia berada dalam titik terendah di kehidupannya. Waktu dia sudah gak bisa berbuat apa-apa. Gak mampu melihat masa depan yang gilang gemilang lagi. Semuanya gelap, semuanya hampa, semuanya gagal. Apa yang dia kerjakan? Kita akan sama-sama renungkan. Ternyata sang janda tadi membuat dua pilihan yang luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kondisi yang sangat-sangat dalam hidupnya. Dia membuat keputusan yang luar biasa. Ada dua keputusan yang sama-sama kita mau renungkan hari ini. Sebagai pelajaran buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh si janda atau ibu tadi? Dia memilih sekali lagi untuk datang kepada pemimpin rohaninya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kegagalan, kekecewaan, dia memilih datang kepada pemimpin rohaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat saya dan saudara sedang mengalami tekanan, himpitan secara mental, secara ekonomi, secara kesehatan, secara usaha, secara karir, secara pelayanan, seringkali ada dalam pikiran kita, itu adalah kekecewaan, kemarahan, bahkan mungkin ada kepahitan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan janda ini di titik terendah dalam hidupnya mengalami hal yang sama. Ada kepahitan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemarahan. Tapi yang luar biasa, janda ini dengan pikiran yang berat tidak datang kepada ibu-ibu nabi yang lain atau istri-istri nabi yang lain, atau datang ke tetangganya, curhat sama teman-temannya, posting di Instagram, posting di sosmed, posting di Twitter, bikin status di WhatsApp, di Line, hidupku hancur, hidupku tanpa masa depan. Oh enggak. Ibu ini dalam keterpurukannya, dia datang kepada pemimpin rohaninya yaitu Elisa. Dan kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, ada ledakan kekecewaan, kemarahan dari ibu tadi. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan begini, ada dua hal. Ibu ini bilang begini sama Elisa, Tuanku tahu. Maksudnya tahu itu adalah bahwa apa yang disampaikan oleh si ibu tadi, si janda tadi itu benar, gak bohong, bukan ngarang-ngarang. Tuanku, engkau tahu, suamiku, anak buahmu itu
sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tapi gara-gara dia hidup takut akan Tuhan, hidupnya menderita, miskin. Bahkan kemudian mati, sakit dan mati. Tapi apa yang didapat? Bukannya berkat, bukannya sukacita, bukannya damai sejahtera. Tapi justru kedua putraku mau dijadikan budak. Dia melampiaskan kekecewaannya kepada pemimpin rohaninya. Getir kehidupannya, dia sampaikan kepada pemimpin rohaninya. Dia crying out. Dia teriak, dia nangis. Tapi saya bilang kepada Bapak Ibu kita sekalian, pilihan janda tadi itu adalah pilihan terbaik. Waktu engkau dalam kesulitan, waktu engkau dalam titik terendah dalam hidupmu, jangan pergi kemana-mana, jangan sharing kemana-mana, jangan posting apa-apa. Tapi datang kepada pemimpin rohanimu, datang kepada kakak rohanimu, datang kepada bapak rohanimu. Seringkali maaf, ada banyak di antara saya dan saudara. Waktu tekanan kehidupan itu datang dalam hidup kita, kita mulai berpikir, kalau endingnya, kalau akhirnya hidupku cuman hancur, hidupku cuman berantakan, hidupku cuman gagal, hidupku cuman rugi, ngapain ikut ibadah online? Ngapain ikut cool online? Mungkin yang sedang melayani katakan, ngapain aku ikut pelayanan? Ngapain harus ikut MDPJ? Kenapa harus ikut yang lain-lain? Doa pagi, renungan pagi, ngapain kalau akhirnya hidupku cuman berakhir seperti ini? Tapi janda ini beda. Dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan orang kudus, orang-orang percaya. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak mengurung diri dan bertanya mengapa. Tapi dia pergi, dia datang kepada pemimpin rohaninya yaitu Elisa. Hari ini, biarlah pilihan itu menjadi pilihan kita semua. Waktu kondisi kita tertekan, waktu kondisi kita mengalami kepahitan yang luar biasa, kegagalan yang luar biasa, terpuruk yang luar biasa. Entah dalam hal ekonomi, entah dalam hal keuangan, entah dalam kesehatan, entah dalam pelayanan, entah dalam usaha, kerja, bisnis, atau pekerjaan. Datang sama kakak rohanimu. Datang sama pemimpin rohanimu. Datang sama papa rohanimu, bapak rohanimu. Saya sangat percaya waktu gue datang kepada mereka. Mungkin melalui telepon, mungkin melalui WhatsApp, mungkin melalui Zoom meeting. Saya sangat percaya mereka akan support engkau. Mereka akan hibur engkau. Bahkan saya percaya apapun yang kau sampaikan akan tetap menjadi rahasia. Dan yang saya sangat-sangat percaya, waktu mereka menyampaikan kesaksian untuk menghibur saya dan saudara, waktu mereka mengangkat tangan dan mendoakan saya dan saudara, saya sangat-sangat percaya damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui akal itu akan turun memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu perlahan-lahan akan Tuhan pulihkan. Hari ini, waktu engkau susah, waktu engkau kecewa, waktu engkau sedih, berhenti posting sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak punya masa depan. Kadang-kadang ada orang yang mengalami hal yang sama, dia posting, lalu kita ambil postingan dia, kita jadikan posting kita. Ngapain? Kita orang percaya, kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita berharga di matanya. Tuhan janji kita punya masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Jangan ambil postingan orang lain, ambil postingan Tuhan. Taruh dalam Facebookmu, taruh dalam statusmu, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Jangan ambil postingan orang-orang yang gagal. Oleh sebab itu, pilihan janda yang luar biasa apa saudara? Dia datang kepada papa rohaninya, datang kepada Elisa. Dia curhat di sana, dia teriak, dia nangis di sana. Dan saya percaya kalau kita datang kepada papa rohani kita, kakak rohani kita, damai sejahtera Tuhan Yesus itu akan membuat kita mengalami ketenangan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mendengarkan program ini,
engkau belum punya kakak rohani, engkau belum punya papa rohani, engkau belum punya pemimpin rohani, engkau bisa telepon gereja, telepon sekretariat gereja. Di sana ada banyak pendoa yang siap menjadi ibu rohanimu, yang siap menjadi bapak rohanimu, yang siap menjadi kakak rohanimu. Mereka akan doakan engkau, mereka akan dukung engkau, mereka akan berpuasa untuk engkau, sehingga engkau tidak sendirian menanggung segala kesulitan hidup ini. Dan mereka akan bersama-sama berdoa, menguatkan, meneguhkan, sampai mujizat itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi yang pertama, yang kita mau renungkan pada hari ini, dalam kesulitan kehidupan si janda tadi, si ibu tadi, dia tidak menarik diri, dia tidak curhat, dia tidak posting-posting, tapi dia datang kepada papa rohaninya, pemimpin rohaninya, yaitu Elisa. Yang kedua dan terakhir, apa yang dilakukan oleh si janda atau ibu tadi? Dia memilih untuk percaya bahwa masih ada mujizat buat dia. Jadi kalau yang pertama dia memilih untuk datang kepada pemimpin rohani, kakak rohani, papa rohani, bapak rohani, ibu rohani. Yang kedua, dia memilih untuk tetap percaya bahwa mujizat masih ada buat dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibu ini menjalani kehidupannya, mungkin belasan tahun bahkan puluhan tahun, tidak satu pun dia melihat ada mujizat terjadi dalam hidupnya. Sehingga wajar kalau dia berpikir, kalau sekarang aku mengharapkan mujizat ya masih gak ada lah. Mending aku sekarang datang ke Elisa minta duit. Elisa, gua butuh duit segini buat bayar hutang. Lu kan pemimpin gua, lu kan bapak rohani gua, bantu dong dengan duit. Yang nyata dong. Tapi ternyata ibu tidak katakan demikian. Ibu ini gak lakukan demikian. Dia tetap, meskipun dia datang kepada pemimpin rohaninya, dia tetap mengharapkan mujizat dari Tuhan. Karena dia percaya mujizat masih ada buat dia. Dan kalau mujizat itu tersedia buat orang percaya, saya sangat-sangat yakin mujizat itu juga masih ada buat saya dan saudara saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau sedikit share tentang mujizat. Sering saya membaca Alkitab dan saya lihat ternyata mujizat itu tidak dimulai dengan apa yang kita tidak punya. Tapi selalu mujizat itu dimulai dengan apa yang ada pada saya dan saudara. Sekali lagi, mujizat tidak dimulai dari apa yang kita tidak punya, apa yang kita tidak ada. Tapi mujizat selalu dimulai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mujizat nggak turun dari langit. Janda tadi tidak menerima sesuatu yang besar, tiba-tiba uang turun dari langit. Enggak. Dimulai dari dia punya apa. Sehingga Elisa tanya, sekarang kau punya apa di rumah? Janda ini bilang, saya nggak punya apa-apa. Masa nggak punya apa-apa? Oh ya ada, saya punya minyak, tapi sedikit sekali. Apa artinya? Untuk membayar hutang-hutang yang sedemikian besar. Di mata kita tidak berarti, tapi justru sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa waktu dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tanya gini, Musa ada apa di tanganmu? Oh tongkat Tuhan, hanya tongkat gembala. Kalau di tangan Musa ya cuma tongkat gembala untuk memandu domba-domba. Tetapi waktu mujizat Tuhan terjadi, tongkat gembala bisa membuat keajaiban demi keajaiban. Waktu tongkat itu dilempar, maka tongkat itu menjadi ular. Dan tidak sekedar ular yang jalan-jalan dan melata, tapi ular itu memakan ular-ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir Mesir. Berhenti sampai di situ enggak. Tongkat gembala, tongkat sederhana. Tetapi mujizat Tuhan bisa membuat tongkat tersebut, waktu dipukulkan ke air sungai Nil, volume air yang mungkin puluhan juta meter kubik, tiba-tiba yang bening menjadi merah seperti darah. Waktu dipukulkan ke bumi, ke debu,
Maka tiba-tiba debu menjadi nyamuk. Tidak sekedar itu. Waktu tongkat itu dipukulkan di atas laut Kolsom, laut yang bentangannya beberapa kilometer dengan kedalaman beberapa puluh meter, tiba-tiba tersibak. Tongkat sederhana, tongkat gembala. Tapi waktu mujizat Tuhan terjadi, tongkat itu menjadi tongkat yang luar biasa. Daud hanya punya ali-ali atau pengumban dan beberapa batu dari sungai. Daud nggak punya pedang yang tajam, nggak punya tombak yang runcing, tidak punya perisai yang kokoh dan kuat, tidak punya ketopong yang hebat, tidak punya baju sirah yang kuat. Hanya ali-ali atau pengumban, hanya batu kali. Tapi waktu mujizat Tuhan terjadi, justru ali-ali atau pengumban dan batu kali menjadi senjata yang luar biasa. Waktu itu dilepaskan, maka batu kali itu yang mungkin buat orang gak ada harganya, yang jumlahnya banyak dikali, tiba-tiba menjadi peluru yang luar biasa, yang menghantam dahinya Goliat, orang yang paling perkasa, yang 3 meter, pasnya 2,9 meter. Tembus di dahinya, masuk ke otaknya, dan mati. Sesuatu yang remeh, waktu mujizat Tuhan itu terjadi, menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita merenung. Tuhan itu sudah memberikan talenta buat saya dan saudara. Ya mungkin gak sama. Ada yang menerima 5 talenta. Ada yang menerima hanya 2 talenta. Ada yang mungkin terima 1 talenta. Tapi yang saya pernah lihat, yang saya pernah tahu, tidak ada orang yang tidak punya talenta. Tuhan selalu berikan talenta apapun itu. Tapi karena mungkin kadang-kadang kita punya 1, kita merasa malu dengan talenta kita. Aku dibandingkan dengan 5 gak ada artinya. Aku dibandingkan 2 gak ada artinya. Enggak. Setiap talenta itu Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Hargai. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, mari datang sama Tuhan. Tuhan, aku sedang dalam titik terendah dalam hidupku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tunjukkan apa talenta yang kau buat, yang kau percayakan buat aku hari-hari ini. Engkau bisa sharing dengan kakak rohanimu, papa rohanimu, ibu rohanimu, pemimpin rohanimu. Mereka banyak akan berikan jalan keluar, masukan-masukan. Berdoa bersama, mencari kehendak Tuhan. Sehingga kau tahu talenta apa yang dalam hari-hari ini Tuhan mau kembangkan dalam hidupmu. Tuhan tidak mau memulai mujizat dari luar sana, dari langit. Tapi Tuhan mau mujizat itu terjadi, dimulai dari talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Saya nggak tahu talenta apa yang Bapak Ibu punya. Mungkin talenta memasak, mungkin talenta berbicara. Pak, rumah tangga saya di batas yang saya sudah nggak bisa toleransi lagi. Kami terpuruk, rumah tangga kami nyaris bercerai. Saya nggak tahan dengan suami saya. Orangnya kasar, sudah kasar pinter ngomong. Saya cuma ngomong 1 kata, dia 10 kata. Saya ngomong 10 kata, dia 100 kata. Dan kemudian dia tampar saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya talenta. Mungkin engkau gak pandai ngomong, engkau gak pandai bersilat lidah dengan suamimu. Mungkin engkau gak pandai masak, mungkin engkau gak pandai bikin kue. Mungkin kalau engkau nyanyi suaranya false. Tapi Tuhan kasih karunia untuk berdoa. Engkau bisa berdoa lebih lama dari orang lain. Itu talentamu. Kalau engkau seperti itu, menghadapi keluarga yang sudah seperti itu, tambah jam doamu. Kalau biasanya engkau berdoa untuk keluargamu setengah jam, bikin setengah jam berdoa untuk keluarga, 1 jam buat suamimu. Tuhan percayakan begitu banyak talenta dalam hidup kita. Mungkin kelihatan di mata kita remeh, apa sih artinya doa mengubahkan suami saya yang seperti itu? Oh enggak. Sesuatu yang remeh di mata kita, sesuatu yang kecil di mata kita, di mata Tuhan itu luar biasa. Dan mujizat Tuhan bisa membuat yang remeh menjadi luar biasa dalam hidup kita. Jangan itu cuma punya minyak dalam buli-buli yang kecil. Cuma segini. Tapi justru dengan buli-buli yang segini,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa puluh tempayan bisa diisi. Saya teringat dengan satu kisah dalam Perjanjian Baru. Seorang anak kecil, ya, hanya membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia nggak punya toko roti. Sepele kecil, hanya bekal seorang anak kecil yang mungkin dimakan orang dewasa udah nggak kenyang. Tetapi di tangan Tuhan, waktu mujizat itu terjadi, 5.000 orang laki-laki bisa makan sampai kenyang. Nggak sekedar 5.000 orang laki-laki yang makan sampai kenyang. Ribuan anak-anak, wanita ikut makan. Masih ada lagi sisanya 12 bakul. Jangan pernah meremehkan talenta yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Waktu engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, waktu engkau kembangkan itu, engkau lihat betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu kondisi kita saat ini seperti apa. Mungkin ada yang baik-baik saja, mungkin ada yang sangat baik, tapi mungkin juga ada yang kurang baik, atau mungkin juga ada yang sedang dalam kondisi terpuruk. Tapi waktu engkau dalam kondisi terpuruk, waktu engkau ada dalam titik terendah dalam hidupmu, kita ingat kisah ini, kisah yang terjadi pada abad ke-9 sebelum Masehi atau tahun 850 tahun sebelum Masehi. Di mana kehidupan janda pada saat itu sangat susah. Tetapi janda ini dengan segala penderitaan, dengan segala kesulitannya, dia tidak menyerah. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak masuk ke kamar mengunci diri dan berkata, matilah aku. Aku sudah gak kuat lagi. Enggak, dia gak bilang gitu. Dia datang. Dia pilih yang pertama, dia datang kepada pemimpin rohani. Dan hari ini, kalau engkau rasanya sudah gak mau bergerak lagi, kalau rasanya engkau gak mau usaha lagi, hari ini bangkit, telepon, hubungi para pemimpin rohanimu, supaya engkau boleh dikuatkan, supaya imanmu boleh diteguhkan kembali, supaya pengharapanmu boleh dibangun kembali. Pilih untuk menghubungi para pemimpin rohanimu. Bapak rohanimu, kakak rohanimu. Jangan diam diri, merenung, menangis akan kegagalan hidup ini. Dan yang kedua, percayalah, kok sampai hari ini engkau belum lihat mujizat. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, mujizat itu masih ada buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, lihatlah apa talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya percaya, waktu talenta itu engkau kembangkan, engkau bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak tekanan, kesulitan, himpitan, kepahitan, bahkan kekecewaan dan kemarahan, taruh tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu. Kita doa sama Tuhan yuk. Bapak mau berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti program ini. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami kejatuhan yang luar biasa. Mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, di usaha mereka, di karir mereka, di pekerjaan mereka, di pelayanan mereka. Bapak engkau lihat kekecewaan, kemarahan, kekhawatiran, kepahitan mereka. Tapi kami semua pada hari ini boleh belajar. Tidak cukup hanya sampai merasa pahit, kecewa, dan marah. Kami harus bangkit, harus membuat pilihan. Dan pilihan yang kami diajarkan yang pertama, kami harus menemui orang-orang yang kami anggap sebagai ayah rohani kami, ibu rohani kami, kakak rohani kami, pemimpin rohani kami. Supaya waktu kami dikuatkan, dihibur, didoakan oleh mereka, kami percaya damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus akan turun memenuhi hati kami, memelihara hati kami, menjaga hati kami. Dan kami juga mau percaya, kami memilih, meskipun sekian waktu kami tidak pernah lihat mujizat-Mu lagi, kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Dan kami mau kembangkan setiap talenta yang Kau percayakan buat kami, sehingga mujizat itu menjadi nyata dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Penghiburan-Mu, kekuatan yang supranatural itu, damai sejahtera yang supranatural itu, yang melampaui segala akal, terus memelihara umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Apabila Bapak Ibu tidak punya anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan teh ya untuk kita jadikan sebagai minuman, dan ambil sepotong roti apapun itu ya sebagai roti perjamuan kudus. Kita siapkan segala sesuatunya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa, hamba mohon, sucikan, kuduskan setiap kami. Dari dosa-dosa kami, dari pelanggaran kami, dari kenajisan kami, dari pemberontakan kami, dari kesia-siaan kami. Pikiran yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, tindakan yang sia-sia. Ampuni kami, ya Tuhan Yesus. Supaya kami dengan cara yang layak dan berkenan, boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu, kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga lalu Ia mengambil cawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sudah makan Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau bukakan buat kami. Dan sekali lagi hamba berdoa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan umat-Mu, tangan-tangan hamba-Mu. Dimanapun yang hari-hari ini mereka berada. Bapa, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Pulihkan mereka. Nyatakan bahwa mujizat masih ada buat mereka. Dan Kau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itu terus menyertai kami, umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening kepada rekening-rekening yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Adapun cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Dan pada saat Bapak Ibu melewati Gereja Bethel Indonesia Malahayati, Bapak Ibu bisa mampir sebentar, Bapak Ibu bisa ke ruang pembicara, di sana ada tersedia kotak persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Mari kita siapkan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita deklarasikan persembahan kita. Yang melakukan transfer rekening atau scan, Bapak Ibu bisa angkat handphone Bapak Ibu sekalian, atau yang mau
melakukan persembahan, memakai amplop persembahan, bisa mengangkat persembahannya. Mari kita angkat di tangan kanan kita deklarasikan persembahan kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Memiliki keluarga yang harmonis. Dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari, kalau di kanan kirimu ada anak-anakmu, ada suami, ada istrimu, ada papa mamamu, gandeng mereka. Berdiri bersama-sama, saling bergandengan tangan. Arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat, pertolongan dan penghiburan. Dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin.